udah jalan jauh sampai mana ya ini ya? Ini apa sih? Wih, ijo-ijo kayak Iya. kelambu apaan ya? Tempat tidur apa bukan ya? Isinya apa ya? Boleh deh kita coba lihat masuk ke dalam yuk. Boleh? Yuk. Apa ini isinya? Ternyata ini tanaman Pak Uke. Iya, dari luar kelihatannya kok kayak kelambu gimana, aneh gitu ya, ternyata dalamnya tanaman. Tapi nggak ada tanahnya ya? Iya, Halo. kok bisa? Siapa ya? Iya. Saya Tasya. Tito. Iya, Tito. Gimana? Ada Ini perlu tadi apa? kita jalan di luar terus lihat kayak ada kelambu-kelambu gini, di dalamnya ada tanaman. Iya, kita heran. Ini Heeh. tanaman apa sih Mas? Iya ini. Ini tanaman yang ditanam secara hidroponik. 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 Itu apa Mas? Mas, kira-kira apa? Ini penjelasannya ini. Di episode kali ini, Bisik berkesempatan untuk main ke Balai Hidroponik Salatiga. Hari ini kita akan belajar tentang tanaman hidroponik. Tapi sebelumnya, kenalan dulu yuk sama owner dari Balai Hidroponik Salatiga ini. Yang pertama ada Mas Aditya Yoga, atau biasa dipanggil Mas Adit. Eits, nggak cuma sendiri ya, Mas Adit juga ditemani sama Mas Itover Alo, atau yang biasa dipanggil Mas Tito. Tanaman hidroponik adalah tanaman yang tidak menggunakan tanah sebagai media utama penanaman, tapi menggunakan air. Dan gak cuma itu pemirsa, tanaman hidroponik lebih sehat loh, karena tidak mengandung pestisida. Mau tahu lebih lanjut tentang tanaman hidroponik ini? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Bisik, bincang asik, yuk! Ya, tadi udah kita lihat klipnya, ternyata ini Iya. Mas Tito. Pemiliknya, pengelolanya. Yes, jadi Iya. ini tadi namanya adalah tanaman Hidroponik. Susah ya? Susah ya namanya, jadi belibet saya. biasa. Oke, nah jadi ini mungkin dari Mas Tito biar kita makin tahu, boleh jelasin nggak ini tanaman hidroponik ini bedanya sama tanaman biasa yang kita tahu gitu ya? Kalau ini kan pakai air gitu ya, kok bisa gitu? Itu gimana tuh? Oke, jadi tanaman hidroponik itu basicnya dia tanaman yang dibudidaya dengan cara hidroponik. Jadi Hidroponik itu adalah menggunakan air sebagai medianya. Oh. Gitu. Jadi dia nggak pakai tanah sama sekali. Dia kita kasih air mengalir, dan di air mengalirnya itu kita kasih nutrisi namanya. Gitu. Jadi mereka makan makanan yang sudah siap saji istilahnya kalau kita manusia. Tinggal Gitu. ambil nutrisi yang ada gitu Betul. ya. Nah, bedanya dengan tanaman konvensional, di hidroponik itu yang pertama paparan tanahnya lebih sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Iya. Yang kedua dia lebih sehat karena kan Nutrisinya itu tadi iya, ya? nutrisinya terjaga dan segala macamnya kita cukupi untuk mereka tumbuh, jadi lebih sehat. Kalau di tanah kan masih ada cacing, masih ada segala Iya, macam gitu. Nah, di masih sini terganggu tidak gitu ada ya? sama sekali. Gitu. Oh, oke deh. Nah, mungkin ngomongin soal sejarah, Mas Tito tertarik dengan tanaman hidroponik, atau mungkin jelasin balai hidroponiknya nih, gimana nih cerita awal mulanya biar kita tahu nih. Aku penasaran soalnya. Oke, jadi balai hidroponik itu berdiri di Juni 2017. 2017. Iya, jadi Jalan 3 Jalan Jalan 3 3 tahun, tahun, iya. betul. Nah, dulunya kami ada proyek untuk bangun hidroponik dari sebuah lembaga gitu. Nah, di situ kami belajar otodidak cara berhidroponik gimana, nanam sayurannya gimana, terus kami buka pasar sendiri gimana caranya. Nah, pada saat itu sudah ada yang mau beli nih tanamannya. Gitu. Jadi dari omong-omongan awal, oke, kami mau beli. Kami buatlah hidroponiknya. Kemudian pada saat udah mau panen, kami mau bawa nih ke orangnya. Ternyata nggak jadi dibeli. Gitu. Nah, terus iya. Sakit hati aku. Terus kami berusaha cari pasar yang lain. Ternyata produk kami diterima di supermarket dan swalayan. Jadilah kami supplier di supermarket dan swalayan. Di pertama tidak sengaja. Tidak sengaja. Awalnya dari proyek-proyekan aja Iya, gitu ya. betul. Ternyata malah keterusan Iya. gitu. Oke, jadi itu tadi kalau ngomongin udah lihat ini, luasnya ini seberapa sih Mas untuk tanaman hidroponik ini yang Mas punya sekarang gitu, luas Oke. kebunnya sama tanamannya apa aja?
Kalau lahan kami ini ada 3 greenhouse, ini 150 meter persegi. Di dalamnya kami tanam ada sawi pagoda. Oh, ada ini namanya sawi pagoda iya, ya? ini sawi pagoda. Ada sawi pakcoy. Kemudian Pakcoy di ada sebelah daun sana mint. ya? Iya, sebelah sana. Kemudian ini daun mint, ada daun mint. Oh, ini. Iya, kemudian ada red sorrel juga. Red sorrel. Red sorrel, iya. Apakah itu Mas Tito? Iya. Red sorrel itu dia microgreens, jadi dipanen di usia muda. Nanti masuknya untuk campuran salad. Oh, salad. Iya. Oh. Terus semisal nih kan ini nggak pakai tanah, terus pakai air. Ini ada pengaruh nggak sih di lama panennya gitu? Atau tiap tanaman beda atau sama-sama yang konvensional gitu? Atau mungkin bedanya di tanah sama di air lebih panen yang mana nih atau gimana gitu. Beda yang paling signifikan, mereka kalau di hidroponik dia lebih cepat panennya. Oh. Jadi rata-rata usia panen sawi itu 30 harian. Kalau yang biasa? Ya bisa sampai 50-60 harian. Oh, beda 2 bulan nih. Berarti Iya. setengahnya ya. Setengahnya. Oh, lebih cepat ya ternyata ya. Oke deh, tadi udah ada jelasin sedikit ya, berarti tadi distribusinya ke Supermarket dan swalayan. Oke. sejauh ini ya. Sejauh ini, iya. Sebenarnya kalau bikin kayak gini mahal nggak sih, Mas? Iya, kayaknya kesannya gimana Kesannya gitu tuh ya. kayak wow gitu. Oke, untuk biaya pembuatannya, karena ini kan ada lubang tanamnya nih. Nah, hitungannya kami per lubang tanam itu 40.000. Per lubang tanam. Iya, per lubang tanamnya. Jadi nanti customernya punya pengen berapa lubang tanam, itu nanti kita bikinkan, itu sudah include sama, pokoknya jalan deh, tinggal jalan. Oh, jadi pesen dulu baru ditanemin Iya, gitu ya. betul. Berarti ini bisa dibuat Di mana aja? di mana aja? Iya. Waduh, kok jadi pengen ya Iya, Tertarik. boleh sih ya sekali-sekali ya. Jadi ini tadi awalnya belajar sendiri gitu ya. Iya. Ternyata langsung jadi balai hidroponik. Kak Tito bisa belajar sendiri, kita bisa. Bisa dong. Nah, mungkin bisa banget. kurang serak ya daripada cuman lihat-lihat doang, megang-megang doang. Nanti habis ini belajar deh sama Mas Tito boleh ya? Boleh. Oke deh senang kalau hati. gitu. Kita istirahat dulu, akan kembali setelah yang satu ini. Tepuk tangannya dulu dong. Balik lagi di Bisik. Bincang asik. Yeay. Jadi seperti yang sudah dijanjikan tadi, sekarang kita mau diajarin untuk membuat apa nih namanya? Instalasi hidroponik. Instalasi Iya. hidroponik. Jadi yang pertama mungkin alat dan bahannya dulu kali ya, Mas? Oke, jadi yang pertama ada tampungan untuk nampung airnya. ya. Kemudian ada pompa. Pompa. Pompanya pompa kecil aja. Terus ada peralon-peralon untuk mengalirkan airnya. Iya. Oke. Jadi ini ada peralon yang kecil, terus ada peralon yang gede juga. Ini juga ada dudukannya gitu ya, Ada Mas, dudukannya juga. Iya, ya? betul. Oke. Langsung aja? Langsung aja. Baik, ini kita bikin dudukannya dulu. Jadi jadi pompanya harus masuk dulu. Oke. Tapi ini wadah airnya bisa, maksudnya tidak harus seperti ini ya, bisa Iya, di ember bisa itu. bisa pakai wadah air apa aja. Oke. Kita bikin dulu untuk aliran airnya. Ya. Ada perlu bantuan? Oh, Oh, oke. bisa kok. Bisa ya. Jadi nanti airnya kembali lagi ke sini atau gimana? Iya, betul. Jadi kita bikin dia sebagai sirkulasi airnya. Kemudian ada dudukannya. Dudukannya dia jatuh. bentuknya juga disesuaikan gitu ya? Iya. Tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini, tapi nanti sesuai kreativitas yang teman-teman aja. Oke. Kemudian minta tolong Tasya, ada satu peralon kecil di bawah tuh. Iya. Dimasukin ke tengah. Oke. Ya. Oke. Terus yang apa nih, Mas? Nah, terus kita akan taruh peralonnya. Jadi ini peralonnya sudah kita bolongi. Iya. Tujuannya untuk meletakkan sayurnya di dalam, gitu. Ini jaraknya harus tertentu atau disesuaikan? Biasanya 15 cm sih. 15 cm Jarak per lubangnya 15 per cm. lubang. Iya. Oke. Biar tanamannya enggak bertubrukan kalau dia sudah gede. Kalau daunnya sudah keluar Iya, dari betul. Oke. Nah, intinya kita bikin sistemnya sirkulasi aja. Jadi dari pompa, terus kita naikkan ke atas, kemudian instalasinya airnya bisa balik lagi ke instalasi. Oh, iya iya. Oke. Karena ini air yang dari atas nanti masuknya ke lubang yang sama Iya, ya. betul. Tasya bisa pegangin yang ini dulu, Bisa, yang bisa. kecil? Iya. Dia harus masuk di dalam. Oh. Nah,
Oke. Nah, setelah selesai kita tinggal colokin pompanya ke sumber airnya. Nah, nanti dia akan ngalir terus balik ke instalasi. Oh iya. Berarti satu paket. Satu paket seperti ini sebenarnya bisa ditaruh di rumah dan tidak butuh lahan yang besar gitu ya? Iya, betul. Oh iya. Menyesuaikan kondisi lahannya juga. Betul. Dan juga sebenarnya wow ada Anginnya besar ya. Angin gitu ya, ada efek-efek. Terus Mas sebenarnya kalau misalnya ini apakah bisa ditaruh di dalam rumah atau harus terkena cahaya matahari? Dia harus di luar karena tanaman kan butuh cahaya matahari untuk tumbuh. Jadi memang dia harus ditaruh di tempat yang terpapar sinar matahari. Oh iya. Gitu. Lalu ada perlakuan-perlakuan khusus kah atau karena ini kan udah dialiri air kan Iya. biasanya kalau kita menanam tanaman itu kan menyirami gitu Iya. ya. Nah, tapi kalau hidroponik ini seperti apa? Jadi hidroponik kan kita menyediakan makanan untuk diserap tanaman. Jadi paling nanti perlakuannya kita nambahin nutrisi, kemudian ngecek aja di instalasinya ada yang bocor apa enggak. Karena kan ini sambungan pralon, jadi pasti nanti ada yang bocor. Takutnya kalau ada yang bocor nanti mengurangi air yang ada di tampungan. Gitu aja sih. Oke, dan sebenarnya kalau misalnya hidroponik ini punya kelemahan-kelemahan gitu nggak sih yang mungkin bisa diantisipasi? Kelemahan utamanya memang di listriknya. Jadi karena hidroponik ini memanfaatkan pompa untuk menaikkan airnya. Jadi kalau listriknya mati, pompanya bisa mati dan nanti tergantung durasi mati lampunya, mati listriknya. Kalau agak lama memang tanamannya bisa layu. Oh gitu. Tapi memang karena ini tidak perlu disemprot-semprot Iya. pestisida dan lain Iya, sebagainya ya. Jadi memang lebih sehat. Lebih sehat. Gitu. Nah, ngomongin tentang sehat, kalau dari tadi kita sudah ngomongin tentang tanaman hidroponik dan bagaimana cara membuat instalasinya. Setelah yang satu ini kita akan membahas lebih lanjut tentang gizi dari tanaman hidroponik. Jadi kalau yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Bisik. Bincang asik. Yuk. Ya, balik lagi masih di Bisik. Bincang asik, yuk. Ya, balik lagi sekarang masih barengan sama Ute. Sama Tasya. Tentunya tadi sama Mas Tito juga kita udah ngomongin banyak hal soal tanaman hidroponik kayak apa, tapi juga ada lagi. Nah, ini yang dia. satu ini siapakah ini? Siapakah ini? Ini adalah Saya Laura, Ya. ahli gizi, nutrisionis. Ahli gizi Kak. Jadi di segmen ini kita mau ngomongin tentang gizi yang sehat. tadi udah ngomongin panjang lebar soal hidroponik sama Mas Tito. Sekarang kita pengen ngomongin soal ya ini lebih mendalam lagi ya sama Kak Laura. Kak Laura. Oke, kalau gitu langsung aja mungkin yang pertama nih Karin, Ute pengen nanya, benar atau enggak nih Kak Laura kalau sayur hidroponik itu lebih baik untuk tubuh Daripada sayuran yang konvensional, konvensional gitu. gitu. Oke, sebenarnya seperti ini, tanaman hidroponik atau yang kita kenal sebenarnya dia semi organik ya. Tanaman yang organik itu sebenarnya baik buat kesehatan. Yang pertama karena mereka itu kurang residu dari pestisida. Yang jadi masalah di sini adalah pestisidanya, karena pestisida itu mengandung residu dan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan itu bisa membahayakan bagi kita. Oke. Jadi hidroponik ini baiknya pestisidanya lebih dikit gitu ya. Dikurangi. Kak? Oh gitu. Terus semisal kita makannya nih makan sayur yang konvensional di pasar-pasar nih, ya mungkin pestisidanya banyak. Nah itu ngaruhnya signifikan nggak sih ke tubuh kita gitu Kak? Ya kalau untuk pengaruh signifikan sebenarnya tidak. Ya, selama proses pencucian dan pemasakannya itu tepat, itu sebenarnya baik. Karena sebenarnya secara signifikan tidak ada perbedaan kandungan gizi pada sayuran organik dengan yang konvensional. Jadi kalau kita beli sayuran yang konvensional, tapi kita benar kita pengen merasakan khasiat-khasiat dari yang hidroponik ini. Nah terus ada apa nih? Tips-tipsnya. Ya, jika kita mengkonsumsi sayuran yang konvensional sebenarnya tipsnya gampang saja. Yang pertama itu adalah kita memilih sayuran atau buah yang segar. Yang segar. Kemudian yang kedua dicuci
menggunakan air yang mengalir. Karena secara umum saat menggunakan air yang mengalir, itu kotoran, kemudian pestisida itu bisa hilang. Berarti jangan di mangkok terus dicuci gitu jangan ya. di mangkok, tapi Nanti malah gunakan kecampur semua di situ iya ya. kecampur di situ. Jadi mending gunakan air yang mengalir. Bersih kotor lagi, bersih kotor lagi, Iya, bersih benar. kotor Sama lagi. aja gitu Sama ya. aja Iya. gitu. Ya benar. Ya. Kau teh ada yang mau ditanyain nggak? Iya, ini yang terakhir nih ngomongin soal, karena kan yang nonton ini kan banyak anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Mana anak Tahu muda ya. suaranya? Anak-anak Luar biasa. milenial ya. Jadi Betul. biasanya kan apalagi kalau misalkan anak-anak kuliah nih suka begadang, ngurusin tugas, skripsi. Nah, betul. mungkin ada nggak sih kayak sayuran apa atau makanan apa yang cocok untuk supaya kita tuh tetap semangat gitu, daya Tetap tahan- sehat. tetap sehat gitu ngerjain tugas malam, yang suka mungkin tidur malam gitu dan segala macam. Iya, kalau dari segi kesehatan sebenarnya untuk sayur dan buah itu memang sangat penting buat tubuh Iya. ya. Itu memang harus dikonsumsi, tapi bagi teman-teman yang suka begadang, yang saya sarankan sebenarnya sayuran yang gampang untuk didapatkan. Misalnya bayam, itu sangat gampang ya. Di warung-warung ada. Kemudian wortel. Kemudian ada brokoli, kemudian tomat juga bisa. Jadi sayuran yang berwarna kuning atau berwarna orange itu mengandung antioksidan yang tinggi dan itu sangat baik buat tubuh. Seperti itu. Oke, Keren ya? Keren. Tepuk tangan dulu. tangannya mana tepuk tangannya? Nah, dan ini udah ya, kita di segmen ketiga ini udah tanya-tanya. Karena kita tadi kayak serius-serius banget, kita Yes. mau main game. Biar nggak terlalu ya kaku-kaku amat gitu Iya, ya. benar. Ini kita akan ada game namanya mitos atau fakta. Oke. Asik. Tapi ini yang bermain adalah Kak Ute. Saya yang main ya? Oh, Dan ya juga udah. Kak Tito. Oke, Oh iya, kita dua boleh. yang main nih ya. Iya, jadi nanti Tasya akan ada beberapa pernyataan. Ini ada ininya. Nah, nanti kalau Tasya bacakan, Kak Ute dan Kak Tito jawab aja mitos atau fakta. Oke. Oke. Oke, yang pertama, konsumsi vitamin C setelah makan seafood dapat menyebabkan kematian mendadak. Mitos atau fakta? Mitos deh ya. Mitos. Mitos ya. Oke. Yang kedua, Serem amat kayaknya. jangan nyontek-nyontek ya. Enggak. Minum es setelah makan makanan berlemak dapat membekukan lemak dan berbahaya bagi tubuh. Fakta? Fakta mungkin. Wah, ini kayak sehati atau gimana Sehati. ya? Jangan-jangan. Yang ketiga, menunda atau tidak sarapan pagi dapat membantu diet. Mitos atau fakta? Mitos kayaknya. Terus yang keempat, penyakit mah itu penyebab utamanya karena terlalu sering makan terlambat. Mitos atau fakta? Fakta? Fakta. Yes. Fakta. Ini kayaknya contek-contekan nih. Iya. Kok dari jawabannya sama terus sih Mas? Ya ampun. Dan yang terakhir nih, yang terakhir makan sebelum tidur malam itu dapat menyebabkan gendut. Wow. Aduh Mas Tito ini jangan-jangan hobi atau Jangan-jangan. Enggak sih. gimana? Jadi mitos atau fakta nih? Iya, fakta. Fakta deh ya. Tangan dulu buat Kak Tito dan Kak Uce. Dan sekarang mungkin Bisa dijelasin nih mungkin Kak Laura gitu dari pertanyaan yang tadi udah ditanyain sama Tasya. Oke, pertanyaan yang pertama mengenai apa tadi? vitamin C. Vitamin C dengan seafood ya. Di Iya. sini saya akan ambil contoh udang. Sebenarnya ini pernah jadi tren di internet tentang hal ini. Nah, sebenarnya itu adalah mitos. 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 Tadi bilangnya mitos atau fakta? Tadi kita Tadi jawabnya mitos ya. mitos ya. Aduh, keren. Mitos sebenarnya ya. Ya, sebenarnya itu adalah mitos karena sebenarnya dalam kandungan seafood itu ada dua, yaitu namanya arsen organik dan anorganik. Kalau yang arsen organik itu dia sebenarnya tidak berbahaya, karena dia tidak langsung diserap ke dalam sel tubuh. Oke. Ya, jadi kalaupun ada di seafood untuk arsen anorganiknya itu sangat kecil, hanya sekitar 0,5 mg. Padahal kalau untuk berbahaya bagi tubuh itu sekitar 70 sampai 200 mg. banyak Jadi banget kalau ya. mau racun, kalau misalnya mau menyebabkan racun itu kita konsumsi sekitar 100 kg dalam satu kali makan. Nggak bisa, nggak kuat. Jadi Ya. sebenarnya itu tidak berbahaya dan juga Oke. sebenarnya vitamin C ini dia itu membantu untuk penyerapan zinc dan kalsium pada seafood. Karena itu mitos ya. Yang Kemudian kedua, Lanjut. yang kedua adalah minum es. Oh ya, minum es itu apakah menyebabkan lemak tertumpuk dalam tubuh? Itu adalah mitos.
Ya, karena kita mau minum air dingin atau air panas saat masuk ke dalam tubuh, tubuh itu sudah menyesuaikan suhunya. Oh, punya suhu. Ya, jadi lemak iya. itu yang tertimbun bukan karena air esnya, tetapi berapa banyak lemak yang kita konsumsi. Itu yang tertimbun dalam tubuh. Ya. Mitos ya. Kemudian yang Mitos. ketiga, apakah kalau misalnya kita tidak sarapan itu justru menyebabkan gemuk? Itu adalah mitos. Diet. Oh, yang diet ya. Ya tidak sarapan tuh membantu diet. Membantu diet sebenarnya itu mitos. Oh, mitos. Ya, mitos kenapa? Justru kalau kita tidak sarapan, malah membuat kita 2 kali lebih banyak makan pada siang hari. Iya, malah jadi cranky nanti Iya ya, sih, bener moody sih. ya biasanya ya. Oke, terus yang ketiga, apakah mitos atau fakta untuk mah ya? Mah. Kalau misalnya terlalu sering telat makan itu adalah mitos. Karena penyebab mah pada seseorang itu banyak. Ada stres, kemudian habis itu ada pengaturan pola makan yang tidak sehat dan ada infeksi bakteri. Jadi bukan hanya karena kita telat makan. Jadi faktornya banyak. Banyak gitu faktornya, ya. Kemudian yang terakhir, Yang makan sebelum oke, tidur. makan sebelum tidur apakah menyebabkan gemuk? Itu adalah fakta. Tadi kita jawabnya fakta ya? Ya fakta, Oh, benar sekali. betul. Tetapi yang Tegak-tegak tahan perut, tahan perut. Tolong Mas Tito dijaga ya. Karena Iya, baik, sebenarnya seperti ini, makan sebelum tidur, apalagi kalau makan tengah malam itu sebenarnya mengganggu jam biologis tubuh kita. Harusnya pada malam hari itu kita harus istirahat, kemudian metabolisme tubuh semakin melambat, semakin kita kasih makanan maka itu semua akan diserap menjadi lemak. Jadi agak kena ya, soalnya suka makan tengah malam. Tapi kau teh kayaknya tidak menjadi Aktivitas lemak. fisiknya mungkin lebih banyak. Oh, oke. Soalnya anak muda. Yes, Iya. aktif bergerak. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Iya, jadi itu dia ya, udah tanya jawab, udah ngomongin mitos apa fakta. Nah, terima kasih atas tangannya Mbak Kak Laura, Mas Tito, dan Sama-sama. di segmen terakhir ini mungkin boleh deh kasih kata-kata pamungkas, sepatah dua patah kata mungkin dari Mas Tito kalau ngomongin soal hidroponik, dari Kak Laura kalau ngomongin soal kesehatan gizi, boleh deh ya. Mau dari siapa dulu nih? Mas Tito dulu boleh? Boleh? Boleh, silakan. Hidroponik sayuran sehat. Mari konsumsi sayuran hidroponik yang dibeli dari Balai Hidroponik. Yeay. Hidup pada hidroponik. Ini adalah jiwa saya. Yes. Luar biasa. Ya kalau saya dari gizi, makan yang sehat, makan yang bergizi, makan sesuai kebutuhan untuk generasi yang lebih sehat. Jangan makan micin terus ya. Jangan jadi generasi micin. Yes, jangan. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Laura dan juga Mas Tito. Sama-sama. Waktunya untuk kita pamit, Tasya ya. Terima kasih atas kebersamaannya buat teman-teman semua. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bisik. Bincang asik. Get time to realize it's right before my eyes and I can take it